down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. The good we put life. the good in the good in the good I life. said the good we life. put the bad in the past, now we alright. We alright. Yeah. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Yeah. Straight up from nothing we go. Load up. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. Yeah. The proof is in the paper. You know. We put the good in the good in the good life. The good we life. put the good in the good in the good I life. said the good we put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cutting skylights. We building an empire. We owe it up to each other. Just look at us right now. Destined, we so good right now. Legend, here's to you and I. Raise them to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. You put the bad in the past, now we alright. You know. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. The good life. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan bertiga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah menimpakan rahmat serta kasih-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bersyukur. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita dimanapun terus aku turunkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Yang pertama saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 22 yang bersama saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah sudi hadir di sini untuk mendengarkan tentang tugas CGD saya, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, biar acara kita
dan
belajar. Nah, paradigma belajar itu maksudnya apa? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini dia perubahan paradigma baru. Jadi kita ini membentuk siswa menjadi profil pelajar Pancasila sesuai dengan 6 dimensi yang sudah ada, yaitu siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, 4 mandiri, 5 kreatif, dan terakhir bernalar kritis. Ini ada nyanyinya loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita nyanyikan profil pelajar Pancasila bagaimana? Boleh ya? Oke, kita nyanyi. Ada musik dan sebentar. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya. Nah, biar apa? Musik Bu. Ajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan Indonesia. Terjalin antara gotong royong mandiri dan beraktivis belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, itu dia Bapak Ibu nyanyi profil pelajar Pancasila. Jadi ini perubahan paradigma belajar ini berarti kita mewujudkan siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, next gitu Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sesuai dengan teori Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi untuk perubahan paradigma baru tadi, kita lihat di sini tentang dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini kalau dalam stimulus respon realitanya kebutuhan kita itu sama semuanya. Namun dalam teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kalau di stimulus respon semua orang melihat hal itu sama. Namun dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dan kalau di stimulus respon itu kita mencoba mengubah pada yang sama dengan kita, kalau di teori kontrol kita berusaha untuk memahami tentang pandangan orang lain. Nah, kemudian apalagi di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, namun tidak di teori kontrol. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau disebut respon. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda kalau di teori kontrol. Kemudian ini pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian kalau di teori kontrol kolaborasi dan proses
Disiplin positif yaitu pendekatan pendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan ketercapaian diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam belajar. Nah, sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam belajar, maka menciptakan lingkungan positif. Nah, strategi yang perlu kita tinjau kembali dalam penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, contohnya ini apa yang perlu itu? Contoh disiplin positif. Ya, bisa benar sekali. Contoh disiplin positif yang bisa kita lakukan yaitu melakukan untuk keyakinan perhatian, kemudian melakukan 5S ya boleh, senyum, salam, apa adalah Bapak Ibu. Kita lanjut ke konsep berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Kita bahas tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah alasan yang melandasi sikap dari manusia itu tersebut. Nah, menurut Diana Emerson ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi ini merupakan perilaku manusia yang terendah ini kalau di dalam kerja ini mungkin yang terendah. Kenapa bilang begitu? Karena kita melakukan sesuatu karena hanya untuk menghindari hubungan, untuk bukan dari hati kita sendiri, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hubungan saja. Nah, di sini dia tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian apa motivasi kedua? Yaitu mendapatkan imbalan. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan. Satu tingkat di atas motivasi tadi ya. Satu tingkat di atas motivasi untuk menghindari hubungan tadi. Jadi di sini kita berlaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pasti kalau tulus ya Bapak Ibu. Yang sekadar untuk mendapatkan imbalan. Nah, kemudian apa yang ketiga? Kita lihat di sini motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita punya. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia yang harus dilakukan sebagai kita seorang pendiri Bapak Ibu. Jadi inilah yang harusnya kita lakukan. Jadi kita melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kita yakini dan menghargai, dan kita melakukannya karena kita ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang kita yakini tersebut. Jadi motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, ini dia. Baiklah, kita lanjut ke konsep berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sebelumnya sudah mengetahui kalau konsep kebutuhan manusia itu apa saja kan? Kebutuhan dasar manusia ini sebagaimana kita sudah pernah belajar dulu. Kalau dulu kita belajarnya kebutuhan manusia ini ada apa saja? Ya benar, ada sandang, pangan, pakaian, ya. Nah itu kalau sandang, pangan, pakaian itu merupakan kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Iya kebutuhan berarti kita lihat kebutuhan bertahan hidup. Iya benar, bertahan hidup. Nah, jadi ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan hidup yang seperti kita sebutkan tadi, sandang, pangan, pakaian itu untuk bertahan hidup. Nah, ada lagi kasih sayang, rasa terima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Kita lihat untuk bertahan hidup tadi benar, makanan, pakaian, istirahat, semua tadi. Nah, yang kedua, kita lihat yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, diperhatikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihani, disayangani, kebutuhan akan hubungan dan konteks sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan kita, rekan kerja, bahkan dengan peliharaan kita sekalipun. Nah, kebutuhan ini biasanya bagi ketulusan dan kehangatan hubungan dengan orang lain.
Nah, kita lihat kebutuhan lain yaitu tentang kekuasaan dan penguasaan. Nah, apa ini kebutuhan ini? Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi pemimpin, berprestasi, atau diakui dan didengar. Nah, kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, lanjut itu kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan ini. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk berdiri, otonom, kemudian memiliki pilihan, bagaimana daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Jadi kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Nah, dalam kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, umum bermain senang, bergembira, tugas antusiasme dan tertawa. Ya, kadang-kadang orang ya butuh me time kayak gitu ya, benar ya. Jadi kesenangan. Nah, ini dia tentang kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Nah, dalam posisi kontrol restitusi ini apa kita bahas? Nah, posisi kontrol restitusi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghubung, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 yaitu sebagai penjana. Ini kalau ditanya kepada Bapak Ibu semua, kita sedang berada di posisi mana? Kita berada di posisi manakah sebagai pendidik di sekolah ini? Nah, posisi kontrol kita sebagai yang mana Bapak Ibu? Sudah mengajarkan? Belum? Bisa apa ya? Sesuai sesuai situasi dan kondisi. Ya, boleh situasi dan kondisi. Nah, kita ada sesuatu yang Bapak Ibu kita bahas ini. Posisinya satu-satu. Kita lihat dulu sebagai penghubung. Nah, bagaimana ini? Penghukum. Ini kata-katanya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Apa sih bisa datang tepat waktu? Kamu aja terus, setiap hari kamu aja yang terlambat. Itu sering dengar kata seperti ini. Berarti kalau kita masih sering mengucapkan kata-kata seperti ini, berarti kita masih di posisi penghukum. Nah, apa hasilnya kalau kita sering berada di posisi penghukum? Kemungkinan murid marah, dendam, berbuat agresif. Nah, terjadi setelah kembali duduk, murid tersebut akan mencari bukunya, menulis di meja seperti itu. Dia tidak akan mendengarkan kita menerangkan pembelajaran. Ibu, jadi kita ini sebagai penghukum ini kita harus hindari jauh-jauhin Bapak Ibu. Ya, oke. Kita lanjut. Yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, bagaimana dulu posisi ini? Ini kata-kata yang ada dalam pembuat merasa bersalah itu seperti aku sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali sih Bapak akan beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Seperti itu kata-kata kita biasanya. Dan kalau seperti ini kata-kata kita berarti kita sebagai seorang penghukum. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Nah, ini yang sering terjadi kasus-kasus sebelum ini, ada bunuh diri, ya sering kan kali kita ada kasus di mana Guru Panjang ada mahasiswa yang bunuh diri, ada mahasiswa yang bunuh diri. Jadi mungkin ini karena adanya yang membuat merasa bersalah. Salah satunya Bapak Ibu. Jadi mungkin salah satunya dia berada di posisi yang seperti ini, jadi merasa diri tidak berharga dalam meninggalkan orang lain. Jadi bisa hal-hal seperti itu terjadi pada mereka. Nah, dalam posisi ini hasil yang dirasakan oleh murid kita adalah merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapaknya.
murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini dia. Jadi posisi seperti ini juga harus sangat kita dari Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya yaitu sebagai teman. Bagaimana pula posisi sebagai teman ini? Nah, posisi sebagai teman adalah katanya biasanya seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak Ibu. Nah, ayo ingat tidak bantu Bapak Ibu selama ini. Kerjakan ya demi Bapak loh, demi Ibu loh. Buat ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan kamu. Ini posisi sebagai teman. Ini ada plus ada minusnya loh. Kalau ya bagusnya anak-anak masa dekat sama kita ada teman, jadi ibu guru akan marah menjadi teman, jadi bisa dia berbagi bercerita dengan kita, dekat sama kita. Namun ada hal negatifnya juga loh ibu. Nah negatifnya ini yang kadang sering dimanfaatkan oleh siswa. Nah apa hal negatif dari posisi ini itu bila satu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka mereka akan kecewa pada kita dan dia berkata Bapak Ibu itu teman saya, ternyata Bapak bisa bantu saya, kan itu kan. Jadi dia merasa dikecewakan, tidak lagi mau berusaha. Itu ini hal positif dan sebagai teman. Itu Bapak Ibu. Kita lanjut posisi yang keempat. Posisi yang keempat itu tentang pemantau. Nah, bagaimana kalau di posisi pemantau ini? Perhatian apa? Ini pertanyaan muncul kalau kita di posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Saksi atau kesaksiannya apa? Kamu kejadian di mana? Seperti itu ya. Jadi selalu pemantau telah mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Berdasarkan data ya, baik. Nah itu posisi pemantau. Ini kalau hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah kepada murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman itu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat mengerjakan tugas, tapi guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas tidak istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Jadi dia sudah tahu ya. Jadi kamu tadi ngapain? Tahu konsentrasinya? Konsentrasinya nanti kerjakan ya. Jadi kita cuma ingatkan dan memantaunya saja lagi. Mereka sudah tahu dengan konsekuensinya apa. Nah terakhir yaitu posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Bagaimana pula ini posisi sebagai manajer Bapak Ibu? Nah ini dia posisi sebagai manajer ini yaitu kata-katanya apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas kita tanya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa rencana kamu memperbaiki ini? Jadi kita tanya kembali, kita tanyakan hati mereka. Kamu ada punya kesepakatan kelas karena apa kesepakatan kelas kita? Jadi kalau kamu berbuat seperti ini, bagaimana? Apa kesepakatan kelasnya? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Seperti itu Bapak Ibu. Oke lanjut. Nah di sini perasaan murid di belakang murid ini bagaimana? Nah, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya dulu dan bermarah, meninggikan suara, apalagi menunjuk kemudian dia itu mulai masuk kali ya Bapak Ibu. Itu bersikap seolah menyesal, kok sedih sekali ya kalau kata murid, ataupun benar-benar kurang menempatkan diri sebagai teman murid. Nah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang telah terjadi. Jadi bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi yang ada. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab itu pada murid itu sendiri. Nah itu bedanya pemantau dengan manajer Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol ini yaitu
penghukum berdiri dengan kaki sebelah. Itu kalau kita sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Nah, kalau bagaimana dengan pembuat masa bersalah? Dan kalau ini sudah diingatkan, kamu sebelumnya sudah diduga tindak seperti ini. Kalau kita sebagai posisi pembuat masalah dalam hukum. Nah, bagaimana kalau kita di posisi teman Bapak Ibu? Nah, kalau kita di posisi teman seperti ini, ayo dong kamu berikan putusnya. Nanti kalau sudah selesai kita berpikir ya. Nah, kalau teman tahu kamu sudah melakukan kesalahan, sudah mulai berpikir. Sekarang segera selesaikan dan kumpulkan. Itu kalau sebagai gimana kalau sebagai manajer? Nah, ini kata-kata sebagai manajer. Adakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan seperti apa yang sedang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, itu kalau kita di posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, oke, makanya bisa di posisi manajer seperti itu. Jadi kalau dengan kamu posisi apa itu Bapak Ibu?
kalian kita seperti apa? Kita minta dari dia. Kalau di kelas berarti kan dari kita. Ayo, tulis apa yang kamu inginkan di kelas ini. Kelasnya maunya seperti apa? Akhirnya pengen seperti apa ya kamu mau di sekolah ini? Kita buat dulu, kita kumpulkan. Kemudian coba semua masukan dari itu. Kita kumpulkan semuanya. Kemudian susun keinginan kalau itu menjadi sebuah proses pembentukan keyakinan bahwa ganti kalimatnya jadi dari kalimat negatif menjadi kalimat positif ya Bapak Ibu. Kemudian satu kalimat negatif dengan kembali di kelas atau jangan di kelas sudah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, tidak boleh datang terlambat atau tepat waktu begitu. Nah, kemudian apa lagi yang kita lakukan itu tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keinginan kelas atau sekolah secara bersama-sama. Nah, setelah keinginan kelas itu selesai dibuat, maka suatu warga telah mempersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keinginan kelas tersebut termasuk guru dan semua warga sekolah. Ya seperti ini. Kalau di kelas kita bisa, kalau di kelas apa nih? Kelas kita bisa lakukan mungkin cat jempol dengan cat jempol dengan ini. Cat jempol di bawahnya itu sebenarnya karena kan belum pada kelas mana, belum kelas 1 belum ditandatangan, jadi kita kasih cat jempol warna-warni, cat air warna-warni, seru tuh ya kan. Jadi ini sudah ada ya, sudah ada tanda-tanda, sudah ada cat jempolnya. Jadi di sini kalau kamu melanggar berarti kita menjadi intensi atau tindakan begitu. Nah, kemudian keinginan kalau itu selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh semua. Kalau keinginan dalam kelas berarti di dalam kelasnya yang bisa dibacanya setiap kali dilihatnya kamu sebagai guru. Oke, itu tentang keinginan kelas. Kita tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas dari apa pula ini. Nah, kegiatan tentang tampak seperti tidak tampak. Jadi contohnya ini anggota kelas bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok itu diberikan salah satu anggota kelompok membuat rumput terbesar T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas pada setiap kelompok. Ini tak penting Bapak Ibu. Dilakukankah apakah atau belum begitu. Kemudian kegiatan tugas saya, tugas guru, tugas murid dan satu kegiatan lain akan dilakukan untuk mendalam keyakinan berat, mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas pada pekan pendalaman keyakinan kelas. Ini kegiatan pendalaman yang kita sudah lakukan kegiatan keyakinan kelas. Nah, ini lagi yang kita lakukan. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Kita ke segitiga restitusi. Baterainya habis. Segitiga restitusi apabila belajar ini tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menjalankan ujian ini dan bertanggung jawab. Nah, ini biasanya segitiga restitusi. Kita lihat segitiga restitusi itu tentang apa saja. Ini dia segitiga restitusi tentang menyatakan keyakinan, validasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas. Ada 3 ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lanjut. Nah, tanpa segitiga restitusi ini satu yang kita tahu dulu tentang menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Nah, di sini menstabilkan identitas untuk kalimatnya bahwa kita apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya juga pernah melakukan kesalahan. Aku juga pernah melakukan seperti itu. Itu kata-katanya Bapak Ibu. Jadi kamu orang berhak pada seperti itu. Itu kalau kata-kata adalah menstabilkan identitas. Nah, lanjut itu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan salah, bagaimana kata-katanya itu? Kata salah itu apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Terakhir menanyakan keyakinan. Apabila contoh kalimat
kalimatnya. Contoh kalimat dalam menanyakan keyakinan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas keluarga, kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, mau jadi orang seperti apa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Dan bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Bapak Ibu sedikit cangkal Bapak Ibu. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan sedikit. Jadi Bapak Ibu, bagaimana ada pertanyaan kalau di diskusi kita yang tadi dari awal terakhir? Oke, ya. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini penyebaran budaya positif. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya dan apa lagi ya? Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai pada tempatnya. Jadi saya sudahi di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Keyakinan kelas ini
kuatkan hati. Negeri